Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama kita, Ibu akan mengajarkan mata pelajaran matematika umum di kelas 10 MIPA. Pada bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang konsep nilai mutlak. Nah, coba kalian dengarkan ya. Ada seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Pertama, posisinya diam. Kemudian si anak melompat ke depan 2 langkah. Selanjutnya 3 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, dan terakhir 1 langkah lagi ke belakang. Kemudian ada pertanyaannya nih. Yang pertama, tentukan posisi anak terhadap posisi awal. Dan yang kedua ditanyakan, berapa sih banyak lompatan yang dilakukan anak tersebut? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, kita jawab ya. Untuk nomor 1 perhatikan di sini. Pertama kita tentukan posisi anak terhadap posisi awal. Nah, di sini kalau ada garis bilangan, biasanya sebelah kanan itu menunjukkan angka yang positif ya. Yang sebelah kiri ini menunjukkan angka yang negatif. Nah, posisi awalnya itu si anak itu ada di titik 0 ya, di sini di titik 0. Kemudian anak itu yang pertama yaitu dia melompat ke depan. Kalau ke depan berarti dia ke arah sini, ke arah positif ke depan. 1, 2. Kemudian 3 langkah ke belakang, berarti dimulai dari sini. Terakhirnya dia di sini kan. 1, 2, 3. Lanjutkan lagi ke depan 2 langkah, 1, 2, dan ke belakang 1 langkah dan 1 langkah. Berarti ini 1 langkah, kemudian 1 langkah lagi. Sehingga jika kita perhatikan di sini ya, tata cara penulisannya nih. Pertama 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang. Berarti kan dia negatif kan? Soalnya dia ke arah belakang, yaitu arah yang negatif. Kemudian 2 langkah ke depan positif. Kemudian 1 langkah ke belakang negatif dan 1 langkah ke belakang lagi negatif. Jika menggunakan garis bilangan, kita ketemukan ada negatif 1. Terakhir dia di posisi negatif 1. Nah, jika kita tulis seperti ini, bisa kita operasikan. Berarti 2 ditambah negatif 3, negatif 1. Ditambah 2, hasilnya 1. 1 ditambah negatif 1, hasilnya 0. Ditambah negatif 1, hasilnya negatif 1. Ini adalah posisi anak terhadap posisi awal. Kemudian, yang kedua, pertanyaannya adalah berapa banyak lompatan yang dilakukan anak tersebut. Nah, untuk banyaknya lompatan, berarti kan kita hitungkan, kalau dari garis bilangan, bisa kita hitung. Lompatannya adalah 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti jika menghitung banyak lompatan, langkah atau arah ke depan atau ke belakang itu tidak mempengaruhi. Kita hanya menghitung berapa banyaknya lompatan. Dia tidak akan bernilai negatif walaupun dia melangkah ke belakang, karena kita di sini adalah mencari banyak lompatan. Nah, maka kalau misalkan kita tulis seperti ini, berarti 2 tambah negatif 3 tambah 2 tambah negatif 1 ditambah negatif 1. Jika kita tulis ulang berarti kan 2 tetap 2. Sedangkan negatif 3, karena kita nyari banyak lompatan, berarti menjadi positif 3. Kemudian 2 tetap,
Negatif 1 jadi 1 dan negatif 1 jadi 1. Kemudian kita jumlahkan semuanya, yaitu kita dapatkan 9, yaitu 9 lompatan. Berarti di sini ada perbedaannya ya. Di sini kalau ngelihat posisi anak, kita harus memperhatikan arahnya, depan dan belakang. Sedangkan kalau mencari banyak lompatan, arah itu tidak mempengaruhi, sehingga bisa kita langsung jumlahkan. Sehingga ibu punya catatan bahwa konsep nilai mutlak yang kita pelajari ini sama seperti mencari banyaknya lompatan yang tidak dipengaruhi oleh arah, sehingga selalu bernilai positif. Bagaimana? Paham? Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami tentang konsep nilai mutlak, di sini ibu beri tabel nilai mutlak. Ada bilangan non negatif, berarti bilangan positif, dan juga ada bilangan negatif. Nah, perhatikan kan, di sini positif, nilai mutlaknya positif, dan negatif akan bernilai positif juga. Jadi semua nilai yang dimutlakkan akan bernilai positif. Nah, sehingga dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa nilai mutlak akan selalu bernilai positif atau nol non negatif. Nah, ternyata di dalam matematika ada simbol dari penulisan nilai mutlak. Tanda mutlak disimbolkan dengan garis 2 di tepi bilangan suatu bilangan, yaitu seperti ini. Jadi ada garis lurus seperti ini. Nah, contoh di sini ada, kita bacanya berarti nilai mutlak negatif 7. Nilai mutlak karena di sini dia ada garis 2 garis lurus ya. Kemudian kita bacanya berarti nilai mutlak negatif 7, hasilnya itu 7 karena kalau suatu nilai dimutlakan akan selalu bernilai positif. Kemudian 9 juga akan tetap jadi 9. Kemudian di sini negatif 1 ditambah negatif 9, kita lihat satu persatu. Pertama, mutlak negatif 1. Mutlak negatif 1 itu hasilnya adalah 1, ya kan? Kemudian ditambah mutlak negatif 9. Hasilnya adalah 9. Nah, jika sudah tidak ada tanda mutlak, bisa kita jumlahkan. 1 ditambah 9 yaitu 10. Sekarang yang keempat contohnya. Ada nilai mutlak dari negatif 1999 ditambah negatif mutlak 1. Berarti kalau negatif jadi positif ditambah 1 menghasilkan 2000. Yang ini juga sama. Mutlak 8 jadi 8 ditambah mutlak negatif 2 jadi 2 dikurangi mutlak negatif 10 berapa? 10. Ini dikurangi 10. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Oke, bagaimana untuk materi sebelumnya? Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak mempunyai definisi yaitu misalkan X bilangan real, X mutlak ini ya dibaca nilai mutlak X. Ini dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan nilai mutlak X itu sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 atau negatif X jika X lebih kecil daripada 0. Jadi si nilai mutlak X ini ada dua kemungkinan yaitu X atau negatif X. Nah, contohnya tentukan nilai mutlak X plus 2 untuk X bilangan asli dengan definisi. Oke, kita jawab. Nilai mutlak X plus 2 itu yang pertama ada X plus 2
jika si X plus 2-nya ini lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi si XX ini yang ada di definisi kita ubah. Kan kita nyarinya X plus 2. Jadi si XX yang di sini juga kita ubah ya. Jadi X plus 2 mengikuti ya. Selanjutnya yang kedua itu ada negatif X plus 2 jika X plus 2 kurang dari 0. Nah, sampai sini paham? Jadi di sini kita ganti-ganti dulu saja yang X-nya sama seperti ini. Karena yang kita tentukan yang cari ini ya. Kemudian selanjutnya kita kerjakan lagi. Maka nilai mutlak X plus 2 itu kan yang pertama ada X plus 2 jika X plus 2 lebih besar sama dengan 0 atau si X lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, kita kan harus mencari si X ini sendiri kan. Maka si 2 ini harus kita pindahkan. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, cara gampangnya biasanya kalau yang awalnya positif, jika kita pindahkan menjadi negatif. Sebaliknya, kalau misalkan di sini negatif, kita pindahkan ke kanan jadi positif. Nah, di sini kan si X-nya harus sendirian ya. Berarti si 2 kita pindahkan ke kanan jadi negatif 2. Berarti X plus 2 ini jika si X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, kemudian yang kedua, atau si X nilai mutlak X plus 2 ini nilainya itu adalah negatif X negatif 2. Ini dari sini nih. Ini kan negatif dikali kurung X plus 2 kan. Di sini ada negatif. Ingat ya. Berarti kita harus kalikan dulu. Kalau buka kurungnya kita kalikan. Biasanya kalau di sini negatif, di sini ada angka 1 nih. Angka 1 itu nggak ditulis ya. Ini ada angka 1, kemudian kita kalikan. Kalikannya seperti ini. Berarti si negatif 1 kali X dulu. Kali X berapa? Negatif X. Oke. Kemudian yang kedua, negatif 1 dikali 2. Yaitu negatif 2. Kan ditambah negatif 2 hasilnya tetap negatif 2 kan. Jadi kita kalikan dulu hasil. Kita mendapatkan negatif X negatif 2 jika lanjut lagi X plus 2 kurang dari 0. Nah ini juga sama, kita harus mencari X, berarti X-nya ini kurang dari negatif 2. Sehingga kita temukan bahwa nilai mutlak X plus 2 untuk X bilangan asli itu adalah X plus 2 jika X-nya lebih besar daripada X lebih besar sama dengan negatif 2 atau negatif X negatif 2 jika X-nya kurang dari negatif 2. Agar kalian lebih memahaminya, di sini Ibu beri contoh lagi ya. Oke, contoh yang pertama. Ada nilai mutlak 2 dikali 1 min 3 ditambah 10 sama dengan, bagaimana cara mengerjakannya? Kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Di sini ada 1 dikurangi 3 itu negatif 2 tambah kemudian ditulis lagi. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang ini. Nah, ini kan artinya 2 dikali negatif 2, yaitu negatif 4, nilai mutlak negatif 4 ditambah 10. Ingat, suatu bilangan yang dimutlakkan akan selalu bernilai positif. Jadi, nilai mutlak negatif 4 adalah 4. Sehingga 4 tambah 10 itu sama dengan 14. Paham kan sampai sini? Sangat mudah bukan? Nah, yang kedua nih. Yang kedua ini tentang definisi nilai mutlak yang tadi kita pelajari ya. Fx sama dengan nilai mutlak 2 negatif X. Bagaimana caranya? Kita ingat lagi. Definisinya itu seperti apa? Yaitu nilai mutlak X itu kemungkinannya ada X jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Ingat ya, di sini kita perhatikan nih. Ini nilai mutlak X menghasilkan X dan negatif X. Nah, kita di sini mencarinya 2 min X. Berarti kan si nilai mutlak X ini kita ganti sama yang akan kita cari, yaitu 2 min X. Udah kan? Udah kita cari 2 min X.
Kemudian lihat ya, nilai mutlak X itu kan menghasilkan X dan negatif X. Karena di sininya X. Berarti kalau yang di sini 2 min X, yang ini juga mengikuti 2 min X dan negatif. Buka kurung, ingat harus dikurungkan ya. 2 min X. Nah, lihat juga di sini X karena di sininya X, di sini X karena di sininya X. Ini juga, yang ini juga harus 2 min X karena yang depannya 2 min X. Nah, semua yang X kita ganti mengikuti yang bagian depan. Paham? Sudah sampai sini. Kita lanjut. Nah, di sini bagian sini perhatikan ya. Berarti kan kita tulis ulang 2 min X sama dengan 2 min X jika 2 min X lebih besar sama dengan 0. Berarti kan di sini syaratnya si X ini harus sendirian. Sedangkan di sini masih ada 2. Maka 2-nya kita pindahkan nih. Yang awalnya 2-nya positif, jika pindah ruas lebih jadi negatif. Jadi kan tinggal negatif X lebih besar sama dengan negatif 2. Sampai sini paham? Mohon maaf ya jika tulisannya kurang bagus ya. Yang penting ilmunya bermanfaat. Nah, selanjutnya sudah sampai sini. Udah negatif X lebih besar sama dengan negatif 2. Kita carinya itu X saja, X yang positif, bukan negatif. Sehingga negatif ini harus kita hilangkan. Nah, ingat ya, kalau di sini tuh nggak ditulis, sebenarnya di sini ada angka 1. Jadi negatif 1 dikali X. Nah, kalau perkalian, awalnya dia perkalian jika pindah ruas jadi pembagian. Perhatikan nih, di sini negatif 1, berarti dia pindah ruas ke kanan nih. Jadi pembagian, jadi negatif 2 dibagi negatif 1. Nah, ini ya, perhatikan nih. Di sini pembaginya adalah negatif 1. Atau yang bagian bawah nih, bagian bawahnya ini negatif 1. Kalau suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang negatif, ini kan bilangan negatif ya, maka tanda pertidaksamaannya itu berubah. Awalnya dia lebih besar sama dengan. Nah, karena dia dibagi sama yang negatif, jadi dia lebih kecil sama dengan. Perhatikan lagi ya. Karena dia dibagi sama yang negatif, maka tandanya berubah. Jadi kalian hanya memperhatikan yang ini ya. Walaupun ini misalkan nanti ini negatif, ini positif, berarti tandanya tetap. Tetapi kalau yang bawah yang negatif, tandanya akan berubah. Nah, berarti di sini kalian tinggal operasikan saja. Negatif 2 dibagi negatif 1, berapa? 2 kan negatif, kalau negatif itu positif, jadi positif. Kemudian karena dibagi sama negatif, maka tandanya berubah. Jadi yang pertama syaratnya itu 2 min X jika si X-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, yang kedua, kita lihat yang ini dulu. Kan di sini kata ibu di sini ada angka 1. Ingat ya, berarti negatif 1 kali 2 berapa? Ingat dari sini ke sini berapa? Negatif 2. Kemudian negatif 1 lagi dikali negatif X, yaitu positif X. Nah, syarat yang kedua itu biasanya ngikutin yang syarat pertama. Kalau syarat pertama lebih kecil, berarti syarat kedua itu lebih besar sama dengan, nggak pakai sama dengan ya, maaf. Jadi syarat kedua itu X lebih besar dari 2. Jadi biasanya syarat yang kedua ngikutin. Contohnya, misalkan kalau syarat pertamanya X lebih besar sama dengan 3, berarti syarat keduanya langsung bisa ditentukan. X-nya kurang dari 3. Biasanya kebalikannya. Kayak gini, misalkan X-nya lebih besar sama dengan 3, berarti nanti kebalikannya X-nya kurang dari 3. Ini untuk syaratnya ya. Hanya untuk mempermudah saja. Nah, mungkin sekian untuk contoh soalnya. Nanti kalian bisa mempelajari latihan-latihan soal yang lain lagi ya. Terima kasih.